Baik, kakak-kakak, kita bisa mulai ya. Mudah-mudahan sinyal kita aman, jadi kita bisa lancar pertemuan pada kali ini. Sebelum seperti biasa, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang untuk kakak-kakak semuanya. Kita bertemu kembali di Tatap Maya pada hari Sabtu sekarang ini kalau nggak salah Tatap Maya ke-5 terkait refleksi, Kak. Baiklah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya seperti biasa kita memulai dengan membaca doa dulu. Saya mohon bantuannya untuk Kak Eman, boleh Kak Eman untuk memimpin doa pada pertemuan kita siang hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar amin. Baik, terima kasih Kak Eman yang sudah memimpin doa untuk pertemuan pada siang hari ini kita. Saya izin share screen-nya dulu Kakak. Ada Kak? Baik kakak-kakak, sekarang kita ada di akhir modul 1.1 Kak, terkait refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, di sini nanti kita akan mengaitkan refleksi yang sudah kita pelajari di modul-modul sebelumnya Kak. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai ke materi pada siang hari ini, tidak lupa saya selalu mengingatkan terkait kesepakatan yang harus kita jalani Kak. Yang pertama, tetap harus menyalakan kamera pada saat pertemuan tatap maya berlangsung. Kemudian yang kedua, mematikan mikrofonnya. Kemudian yang ketiga, hadir seutuhnya. Kemudian menghargai waktu bersama. Memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, baik kakak, tujuan dari pertemuan kita pada hari ini, yang pertama yaitu tujuan luasnya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Kemudian capaian dari akhir pelatihan kita ini, yang pertama itu guru mampu bersikap reflektif dan melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Dan yang selanjutnya kakak, di sini ada tujuan capaian pembelajaran khusus modul per modulnya. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Boleh kita berbagi di sini kakak terkait pertanyaan yang pertama kak. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid.
dari materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya Kak, kemarin mulai dari materi modul 1.1 itu sampai yang sekarang itu. Mungkin ada yang mau resen Kak terkait pertanyaan nomor 1 ini. Kita berbagi, saling berbagi di sini Kak, diskusi. Baiklah, kalau gitu saya aja. Terkait konsep dan pentingnya melakukan refleksi, mungkin ya seperti kegiatan yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa kita sebagai seorang guru itu di setiap proses pembelajaran yang kita lakukan itu, kita harus bisa menuliskan refleksi Kak. Tentunya terkait juga dan yang diharapkan pada pertemuan sekarang ini itu terkait proses pembelajaran yang telah kita lakukan, Kak. Berarti, di kegiatan PKG ini. Kemudian yang kedua itu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, kita kan sudah belajar di pertemuan sebelumnya terkait bagaimana cara menulis refleksi menggunakan model refleksi. Kalau, ada yang masih ingat, Kak, ada berapa macam, Kak, model-model refleksi yang bisa dilakukan, Kak? Ada berapa? Ada 7 ya? Ada berapa? Lupa lagi. 7. Ya, penulisan refleksi itu ada 6, Kak. Segitiga refleksi. Terus apa lagi, Kak? Topik. Topik, ya betul. 4F. 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 Deal. Deal. Deal, ya. Terus model cuaca sama papan bercerita. Ya, jadi nanti di pertemuan kita PKG ini itu kita waktunya kan ada 3 bulan, Kak. Nah, nanti di setiap akhir modul itu biasanya kita harus menuliskan refleksi. Nah, kalau misalkan di tugas LMS-nya tidak ada format khusus, diminta bagaimana cara penulisan refleksinya, berarti kakak-kakak mengimplementasikan menuliskan refleksinya itu sesuai model-model refleksi yang telah kita lakukan. Tapi tentunya setiap modul itu kakak cukup pilih satu saja untuk model refleksinya, jadi tidak harus semua gitu. Terkait pertanyaannya kan di sana sudah ada pertanyaan pemantiknya, jadi kakak-kakak tinggal bisa langsung menjawab saja jawaban dari pertanyaan pemantik di model refleksi tersebut. Baik, saya izin yang selanjutnya. Nah, di sini tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, tentunya kakak-kakak kan kemarin sudah pernah bagaimana penulisan refleksi itu. Nah, di sini nanti kita akan menganalisis tulisan refleksi yang sudah ada, Kak. Bisa kita nanti saling berkomentar, Kak, antara tulisan refleksi yang dilakukan teman kita, rekan-rekan kita gitu. Kita jadi tugasnya di sini nanti saling berkomentar terkait tulisan refleksi yang telah kita lakukan, Kak. Yang selanjutnya, Kak. Nah, tentunya agenda untuk pada siang hari ini itu ada analisis tulisan refleksi. Nah, berarti nanti kita menganalisis tulisan refleksi sendiri, kemudian nanti ada berbagi hasil analisis. Nah, tentunya pada saat kita berbagi hasil analisis di sini berarti kita tujuannya sharing, Kak. Nanti kita bisa saling berkomentar, saling sharing bersama rekan yang lainnya terkait dari tulisan refleksi yang telah kita lakukan. Baik, di sini ada analisis tulisan refleksi, Kak. Pertanyaannya, yang pertama, mengapa kita melakukan refleksi, Kak? Nah, kakak-kakak boleh tulis di kolom chat, Kak. Kakak boleh tulis di kolom chat dengan pertanyaan yang pertama itu adalah mengapa kita melakukan refleksi. Silakan kakak-kakak boleh tuliskan di kolom chatnya.
Baik, Kak Egy sudah mulai menjawab. Mana sih pencet nak? Ayo tuh Kak Widi. Saya kedap Kak. Di bawah, di Mohon biasanya suka bawah. oh Di Korehan. Ngobrol. di Korean Kak. Tahu rugan buat. Tak ayah ya. Ya, siap. Siap, aman Kak Andriana. Absen tapi tetap harus masuk. Baik, Kak Egy, Kak Ambar udah masuk. Kak Dani masuk. Belum itu mah keklik, Mbak. Oke, siap, aman. Lanjutkan Kak. Ini ada anak makan ini ya. Pantesan atau diantaranya tos Titik lah gitu. di sana Oh yang pangluhurna rusuh. diantaranya Tering gambar ada mi. Iya, murang kali keur barang emam isiku. Kak Aris hadir. Kak Aris di mana Kak Aris nih? Tidak terlihat. Cek Kak Aris. Belum ada suaranya Kak Aris. Cek Bu, ada Bu. Payuda ada Payuda. Aman. Terima kasih. Maha manual Kak Aris. Tara hadir Pak Yuda hari Rabu. Ribu Pak jadi tuur ya. Tara tos lami temen bal. Boleh Kak Aris open mic-nya terkait pernyataan Kak Aris di sini. Oh iya Bu. Kalau menurut saya yang tadi dari pertanyaan tadi yaitu untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran yang telah kita lakukan nanti akan terlihat kelebihan dan kekurangannya sehingga bisa diperbaiki untuk pembelajaran selanjutnya. Siap, terima kasih. Satu orang satu saja ya Kak ya. Soalnya ini masih ada satu pertanyaan lagi. Kalau yang udah untuk pertanyaan nomor 1, sekarang ke pertanyaan nomor 2 Kak. Untuk nomor 2, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Kayaknya hampir sama ya soalnya ini. Mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Untuk nomor 2-nya Kak. Kalau yang udah, boleh langsung jawab untuk nomor 2 Kak.
Terkait refleksi di sini itu untuk kita pribadi sebagai seorang guru atau lebih ke peserta didik, Kak? Dua-duanya Kayaknya dua-duanya, tapi yang lebih Dua-duanya. utama itu guru kayaknya kalau di sini. Ya. Berarti pertama mungkin kita menuangkan dari diri kita sendiri dulu ya, Kak. Iya, Kak, kayaknya. Ya betul sekali Kakak terkait tulisan refleksi ini, istilahnya kan ini apa ya? Modal kita mungkin Kak, alat tempur kita, alat perang kita termasuk refleksi di sini kan berarti penulisan. Nah, yang namanya tulis kan berarti harus ada bukti fisiknya. Nah, zaman sekarang mah segala sesuatu harus ada bukti fisik. Jadi bukan cuma berbicara aja katanya gitu. Jadi termasuk apa ya, kewajiban kita ya Kak. Kewajiban kita sebagai seorang guru termasuk apa namanya, ke administrasi berarti. Terkait dari proses pembelajaran yang telah berlangsung. Betul sekali Kakak. Oke, boleh Kak Widi open mic-nya Kak Widi untuk jawaban nomor 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab kakak-kakak semuanya untuk jawaban nomor 2. Kenapa? Apa sih Kak tadi ininya pertanyaannya? Pertanyaannya, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Mungkin melakukan refleksi bagi kita seorang guru sangatlah penting karena dengan melakukan refleksi kita dapat mengetahui kekurangan yang ada pada diri kita ketika pembelajaran berlangsung untuk diperbaiki atau dijadikan evaluasi Kak. Nantinya diperbaiki seperti itu mungkin Kak. Siap. Terima kasih Kak Widi. Betul sekali Kak Widi. Nah, untuk sekarang pertanyaannya, apakah proses pembelajaran yang kita lakukan selama ini terkait refleksi sudah kakak-kakak jalankan di lapangannya? Lanjut menjawab Kak, untuk pribadi saya belum Kak. Jadi setelah mengikuti PKG ini mungkin kedepannya akan diterapkan tentang refleksi. Siap. Ke belakang mah belum Kak, daripada nggak bohong jantan dosa lah. Siap, aman Kak. Oke Kakak, betul sekali Kakak, istilahnya apa ya, HP OG di-upgrade Kak gitu. Mohon. Berarti kita juga sebagai seorang guru tuh harus mengupgrade diri Kak terkait pengetahuan kita, kompetensi kita, kemudian cara proses kita pembelajaran juga mungkin harus di-upgrade Kak. Terkait administrasi, saya yakin dan percaya mungkin ada sebagian kecil kalau di kecamatan saya. Biasa kalau untuk administrasi biasanya saling tunggu menunggu gitu, menunggu yang serpen yang pertama. Nah, nanti semuanya tinggal saling passing aja kopas gitu sama. Seperti itu, Kak. Nah, tapi diharapkan kakak-kakak nanti kan jadi alumni PKG 2024. Nah, mudah-mudahan gitu kakak-kakak di kecamatannya itu bisa jadi apa ya? Trendsetter gitu terkait dari program-program yang dibahas di PKG ini. Mudah-mudahan kita bukan hanya jadi peserta di sini, tapi nanti kita bisa jadi bisa jadi contoh mungkin gitu Kak dari rekan-rekan kita di lingkungan kita, minimal kecamatan kita, supaya memberikan semangat gitu, memberikan hayu gitu kita berbagi praktik baik terkait bagaimana. Tapi maaf gitu, bukannya kita menggurui gitu, kita hanya saling berbagi praktik aja gitu terkait apa yang kita dapatkan, ilmu apa yang kita dapatkan selama pembelajaran di PKG ini. Baik kakak-kakak, terima kasih atas jawabannya. Materi sekarang ini nggak lama kok Kak. Ini kita hanya membahas terkait refleksi intinya. Nah, untuk di kegiatan sekarang ini kita mungkin akan lebih ke penulisan refleksi selama pembelajaran di PKG ini Kakak.
Baik, saya izin moderasi selanjutnya. Nah, ini adalah materi inti yang akan kita lakukan sekarang ini, Kak. Jadi di sini ada 6 pertanyaan. Nah, nanti saya share link Google Slide-nya. Kakak-kakak boleh diisi Google Slide. Nanti saya kasih nama di sananya. Nanti setelah kakak-kakak ngisi ini, seperti biasa, nanti kita akan presentasikan. Kemudian rekan-rekan yang lain boleh saling berkomentar di sini, Kak. Baik, materinya, linknya sudah saya share di grup, di chat, Kak. Di chat. Kalau untuk Kak Wahyu, maaf, kayaknya saya belum edit namanya deh, Kak, lupa. Apa sudah ya? Kemarin teh Kak Wahyu yang salah ya? Oh iya, Kak Wahyu. Ini masih Wahyu Indah ini, maaf Kak Wahyu. Sudah. Boleh dibuka Kakak di sini untuk Google Slide-nya. Bagaimana? Kalau nggak salah pertanyaan ini ada di LMS kan ya, Kak? Enggak. Boleh dimulai dari sekarang Kakak terkait pertanyaan-pertanyaan di sini. Oh, ada 6 ya, Kak? Ya, itu karena saya sangat baik, itu soalnya sudah saya ketikin itu semalam suntuk. Jadi Kakak tinggal jawab saja. Kalau misalkan kecil, lumayan agengan nanti Kak. Kayak bisa diagengan Kak, tapi saya juga bingung ini mana. Jujur Kak, saya juga sama ini. Jarang mengoperasikan Google Slide, Jamboard kayak gitu. Di PKGI. Anak kantun ketik kontrol sareng scroll. Siap. Oke. Di PKGI inilah kita belajar bersama. Kakak tinggal pilih nama-namanya aja sesuai nama kakak. Sok Kak, open mic-nya. Jadi berbicara juga nggak apa-apa. Ramai biar ramai. Hari jawaban mah ayana hate, ieu teh ngan teu tiasa dikeluarkeun ku kata-kata. Wah, nggak dikembangkan. Ese-nya ngembang. Tah, leres beku nih otak teh. Wah, nggak dicairkan. Hari ngetik mah tiasa ngan kata-katanan duka kudu kumaha ieu. Wah, nggak saling berbagi. Sok geura eta teh bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari 1.1 kemana itu? Jadi mau cek bahasa Sunda teh maneh teh kumaha nulis refleksi salila ieu cenah. Iya. Atau nulis sorangan tulisan naon gitu berarti. Saya menulis refleksi lagi nya. atau copy paste gitu nya. tapi paste osok meureun.
Plagiat. Nu penting mah di-upload deh ya. Nah, gitu. Upload deh. Yang penting mah centang hijau banyak. Yang ke anu kamari ka Candak piloting aman Kak? Beres persyaratan? Kantun upload. Oh, siap. Belum, Kak. Ambar belum? Persyaratannya belum. Napnya pasti ke nap Ambar, ke Ambar. Baca belum. Makan obat terusnya. Ya, Tapi eta dulu di iya sih, Pandega Ambar. Pak Ambar napca kalau minum obat Nah, itu nggak obat sih ya? Badai nganggo nu abi. positif etang ke. Iya. Ya, buat Paramek. Abi dulu ke Labkesda nyebatkeun gratis tapi kedah nyerak rujukan di puskesmas. Abi terus ka ditu tos ngantosan dugi ka jam 11 kalah ka ituna CF cenah. Apalah buka daunna alatna habis. Pamaregengan sabaraha hiji tuh datana alatna. Nuhun abi ge Kene CF. anu aud deui. Uping mah Kak di Banjar cenah langkung mirah mung 180. Kakung Tebih itu udah ke Banjar. Jangan eta uhun pugu tebih ke Banjar. di Ciamis langkung murah 110 pamit tepat mah. Di Labkesdana. Hayang mirah mah di-scan we. Diedit. Ya Allah. Abi ge janten nama di Pandega harita teh. Ke Ambar aya geura di Eusian. Ieu mah kedah full sadaya Kak genep soal. Kak Egi ayo geura dilebetan. Bisa. Iya, Pak. Tinggal lagi. Sok eta Kak nyiepkeun waktos we dugi ka tabuh tilunya. Nu penting mah Iya, we. tagihan tugas Abi waktu Mang. 55 menit, 50 menit minimal. Ieu kanyat ningalian jawaban nu batur euy. Asa Kanyat. bingung. kanyat. Nah, Jadi menit tuturan mangga. kalau nggak Ini salah mah gitu ya. Tapi mau yang pengisian kan ku Pak Yuda. Pak Yuda, aduh. Pak Yuda pengisian kan Pak Yuda. Bagaimana perasaan saya? Bagaimana Perasaannya perasaan bingung. saya? Mun biasa wae kumanya? Be aja. Be aja, tapi Be aja. Udah di absen ku Abi nu acan ngintun tugas ayeuna ieu teh. oh, bagaimana perasaan? Man, oh aya nih. Oh iya mah da tiasa engkenya refleksi 13.D. Hebat ih. Aturan dulu teu acan teh. Yang saya menjadi lagi. Kantun Kak Jajang sama Kak Alpian. Anu dua ayeuna teh. Aman sanes nama. Merin perasaana Perasaannya berbunga-bunga gitu Kak. Sedih gitu Kak. Kenapa ini pindah sendiri? Betul, iya nu ngetik.
Sintik. Popohoan. Kadani buah yuk. Kadani cek. Biasa nama. Kajajang ada Kajajang cek. Jangan dia mau ya. Ini namanya harus lain sehari. Benar. Kak Egi belum mulai kah? Ini sudah Kak di Poncet udah tampil belum ya? Di saya nggak tampil sih ya Kak. Oh gitu. Ya. Harus menggunakan Dicek PC kan. Kak Ambar boleh panglihatkeun punya Kak Egi di Kak Ambar tampil nggak Kak? Di bawah Kak Egi di bawah Kak Ambar. Tidak, Kak. Ya, Oh, iya. baik. Tidak tampil. Saya mau pindah ke ini ke laptop ya. Siap Kak. Kak Heri, ada Kak Heri? Cek Kak Heri, cek. Kajajang, cek Kajajang, ada Kajajang? Kadani? Kadani kemana ya? Kalau rubrik itu yang seperti apa ya, Kak? Iya betul, Pak Ahmad. Terima kasih Pak Sabik telah mewakili. Rubrik penulisan refleksi, lupa lagi. Bagaimana saya merubrik masyarakat selama ini seperti apa? Yang itu Kak, yang saya share gini, yang tampilan 1.1. Yang penilaiannya. Aspek Iya, pemikiran reflektif terkait pengalaman yang belajar. bawahnya itu model-model refleksi. Yang atasnya kan ada rubriknya nih Kak. Analisis untuk implementasi dalam konteks. Oke, gua bikin aja. Kalau nggak salah teh ini. Ini update di Facebook mau nafkah anak istri mah kewajiban untuk orang dulu di syariah ini pegawai desa. Pahana supaya lolos jadi pengawas TPS kumaha. Si Riana dari si Riana dari besok
Lolos lah insya Allah. Tahun kemarin Ini direksi. oh, PPS, PTPS, PTPS wawancara. terlolosnya. Jalur khusus 1. Tah eta kudu nama. Hanya sorban hejo. Kak Dani aman, Kak Dani? Cek Kak Dani. Aman kak. Yes, sahayana dibuka kameranya. Oke, tidak apa-apa. Nah, ini. Kak, minta bantuannya link yang ngetik itu ke grup WA. Siap Kak. Share, editor, pilih. Itu Kak, udah di share. Ya, udah. Ada. Siap. Oke. Jadi gini. Bingung. Bagaimana seharusnya? Kamu nanya. Siap. Saya kan sering lihat di sosial itu yang nanti pas tatap muka di provinsi yang lain kan dikasih jersey, tas, yang lainnya. Apakah sama? Nanti kita mendapatkan juga. Oh, kalau pengalaman saya kemarin Kak di Bogor itu pas tatap muka itu ada Kak, tapi nggak ada tasnya. Kita cuma dikasih kaos PKG gitu untuk se-Jawa Barat sama, terus topi PKG, terus udah kayaknya Kak, sama name tag itu aja. Kalau tasnya mah nggak ada. Biasanya bukan biasanya ya, pengalaman kemarin mah jadi selain kita dapat kaos dari BBGP kan itu kan gratis. Nah, itu supaya biar ada ciri khas kelas gitu. Jadi kita inisiatif bikin kaos sendiri, tapi ya berbayar soalnya itu kan maksudnya tergantung kelasnya gitu, apa mau bikin apa enggak gitu. Keputusan pemilu. Berarti kita saya lupa lagi jadwalnya. Tatap maya kita di Oktober ya Kak ya? Tapi belum dibicarain dah dinas teh, nggak tahu mau di mana maksudnya gitu. Udah ya toke. Tewak. Nah. Seberapa 4. Pasang.
Tetap main. Kak, punya saya udah terlihat keisi nggak? Siap, sebentar Kak, dicek dulu. Mohon bantuannya. Siap. Ada Kak? Ya. Egi masuk sekarang mah di sini ya. Ya. Di ponsel udah hampir. Nah, suka gitu. Dulu teh ada kan saya teh sudah nge-share cara-caranya kalau mau di HPP kayak gimana gitu. Soalnya gitu Kak, suka itu. Tatap muka teh di 13 Oktober sampai 13 Oktober. Masih lama Kak, masih 3 mingguan lagi. Oktober sampai Untuk kegiatan bertatap muka, gambarannya kos kumaha Kak? gimana Kak? Pas data kegiatan nana kumaha bae gambaran nana. Oh, sama seperti ini sekarang gitu Kak. Nah, nanti bedanya nanti kalau kita di tatap muka mah kan berhadapan langsung, berarti nanti kerja kelompok nanti langsung Kak. Ini kan ada 15, misalkan nanti 3 orang gitu. Jadi kita merangkum materi, mempresentasikan di kelas gitu. Ada juga nanti praktek mengajar Kak. Kabupaten Kak atau gimana? Sekabupaten. Jadi kan rencananya kita mah kalau saya makan kemarin luringnya se-Jawa Barat ya dibagi 3 tempat di Bogor, di BBPP sama di Lembang. Nah, kalau sekarang mah berarti per kabupaten, berarti kan di Pangandaran teh ada 6 kelas PKGT. 1 fasilitator membersamai 15 Assalamualaikum. lebih, mungkin ada 90, tapi kemarin Daftar semua. kelas berapa ya? Oh, ya betul. Mengundurkan diri gitu kok. Jadi nanti kan kalau di Ayeuna kan terus dari ya. jam 8 sampai jam Iya tuh ingat sampai 28. Jadi kita pulang pergi Kak, pagi-pagi berangkat, pulang sore. Jadi mudah-mudahan mah kita nggak sampai jam Persyaratannya 17 lah. KTP, Soalnya kan ijazah, surat sehat, kolesterol. apa namanya jauh di jalan. Antri etah ngabsen penyakit. Jangan mau nggak Iji, baterai, iji, Masalah bahana. Pahana kadet calo. Ya, seperti suka mari ya. Amplopna sebenarnya suka mari, Pak. Baik Kakak, tugas selanjutnya sambil menunggu yang belum. Kakak sekarang berarti kita mengomentarin rekan kita Kak, punya rekan kita. Kakak boleh ambil 1 orang dari bawah posisi Kakak aja. Misalkan berarti Kak Ambar, berarti nunggu dulu Kak Egi ya, soalnya Kak Egi belum beres. Oke, berarti kita yang Mau langsung ke Pak Dani. belum. Yang udah aja. Kak Yuda udah, tapi Kak Heri masuk nggak cek? Ke Pak Yuda aja, ke Pak Yuda. Itu Oh, berarti Kak Amar mau ke Pak Yuda. Nanti Ya. Kak Yuda ke Kak Amar ya, berpasangan. Oke, siap. Boleh dimulai untuk Kak Amar dulu. Boleh di-scroll punya Kak Yuda ke bawah. bagaimana Dia memilih babaladan cenah. Salah isit. bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis? Jawaban, saya menulis refleksi dengan memulai pembelajaran modul terlebih dahulu. Refleksi saya lakukan biasanya setiap selesai pembelajaran modul. Nah, yang mau saya tanyakan, Mempelajari setiap selesai mempelajari modul. refleksi saya Lanjut lakukan Kak Amar, biasanya lanjut.
Oh, lanjut baca, Bu. Iya, maksudnya apa namanya, dibaca terus boleh misalkan mau komentar apa aja gitu boleh. Oh, ini. Komentar. Emang Kalau Uhun di bertanya boleh nggak, Bu? Ya? Kalau bertanya ke Pak Yuda. Enggak, langsung boleh, di sini tempat kita sharing ya, Kak. Silakan. Untuk kan tadi Pak Yuda di sini menyebutkan saya menulis refleksi dengan memulai pembelajaran. Nah, setelah refleksi, apakah Pak Yuda membuat administrasinya atau tidak? Itu satu. Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Perasaan saya pertama bingung, bahkan sedikit malas harus menulis refleksi. Tapi seiring berjalannya waktu dan sering dengan rekan-rekan, akhirnya mulai terbiasa. Alhamdulillah, sama Pak Yuda, saya pun awalnya sedikit malas, bahkan kebanyakan malas untuk menulis refleksi. Mudah-mudahan ada yang mau dadang gitu ya. ini kita bersama-sama untuk melengkapi administrasi yang seharusnya dilakukan oleh guru PJOK. Dan ketiga, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Hal yang menurut saya menjadi lebih baik adalah tentang pemahaman, struktur penulisan, kemampuan mengevaluasi diri, dan keterampilan introspeksi yang masih menjadi tantangan terkait waktu, kurangnya ide dan bahasa, dalam kurung penggunaan kata-kata. 4. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Saya menggunakan rubrik untuk menilai secara objektif sejauh mana tulisan refleksi saya apakah sudah memenuhi kriteria atau belum. Jika dinilai menggunakan rubrik, maka refleksi yang saya buat isi, struktur, bahasa, dan refleksi. Nilai maksimalnya 5, itu nilai maksimalnya 5. Oh, nilai maksimalnya 5. Oh, berarti ini untuk penilaian penilaian diri sendiri. Iya, siapa? Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apalagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Seharusnya saya meningkatkan keterampilan berpikir kritis, keterampilan introspeksi, keterampilan komunikasi, dan menulis. 6. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Pertama, membuat jurnal refleksi, rekam proses pembelajaran, diskusi dengan rekan, ikut pelatihan yang bisa membantu saya. 1. Referensi Jawa dan kepala sekolah. Terima kasih untuk jawaban Pak Yuda tentang analisis tulisan refleksi. Sangat memuaskan dan membantu saya untuk mengembangkan program saya tentang refleksi ke depannya. Mohon untuk jawaban pertanyaan saya bisa Pak Yuda jelaskan. Terima kasih. Siap. Boleh mau komentar dulu nggak Kak Ambar, misalkan mau menambahkan atau mau apa gitu, boleh. Punya Kak Yuda. Atau sudah bagus jempol-jempol 2 gitu, jempol 4 gitu. Di sini mungkin untuk jawaban Pak Yuda saya rasa sangat bagus, akan tetapi terkait administrasinya, apakah kata tadi saya bilang apakah Pak Yuda emang membuat refleksi kegiatan atau hanya bertanya kepada siswa tentang modul
modul atau metode refleksi yang sudah dijelaskan framework Gibbs dan dari metode yang lainnya. Gitu. Enggak, Kak Yuda, tanggapannya. Siap, baik. Menanggapi terkait pertanyaan Kak Ambar, apakah saya membuat administrasi? Jujur saja, refleksi di sini, maksud refleksi di sini adalah saya baru bisa melakukan refleksi sebagai peserta PKG. Jadi belum sampai sejauh saya merefleksi sampai ke kegiatan proses pembelajaran dan kepada siswa. Karena materi refleksi ini mungkin baru saja saya pahami ataupun pelajari, jadi belum seutuhnya dipahami. Jadi belum saya terapkan ke siswa. Jadi untuk administrasi mungkin sejauh ini baru tugas-tugas yang diupload saja itu sudah menjadi bukti refleksi yang sudah saya lakukan. Mungkin hanya beberapa metode, hanya satu metode yang dipilih, mungkin belum bisa menguasai seluruh metode yang ada. Seperti itu, Kak Ambar. Ya. Mudah-mudahan setelah terselesainya materi tentang refleksi, mudah-mudahan kedepannya kita bisa berbagi tentang administrasi refleksi. Ke situ maksudnya, Kak. Oh, siap. Oh, pada nyuhunkeun ya. Berbagi, Kak. Di garis bawah itu. Berbagi, bukan meminta, berbagi. ATM. Oh, siap. Siap, Kak Ambar. Paham. Gitu, soalnya kan ya. Kalau dianalisis ke metode dan yang lainnya, pasti setiap guru pernah menanyakan kenapa, mengapa, dan lain hal sebagainya. Akan tetapi dalam kendala administrasinya mungkin banyak juga yang berpikir kadang ada yang keberatan atau berpikiran terlalu memudahkan gitu tentang atau tidak pentingnya refleksi ini masuk ke dalam tulisan administrasi gitu. Iya. Ya, betul sekali, Kak. Jadi kebanyakan pengalaman yang ke belakang itu kita itu mengajar gitu lebih ke kewajiban, Kak. Kewajiban kita mengajar, oh ini hari ini materinya apa ya, misalkan gitu. Kalau untuk pembelajaran misalkan udah aja kita dari pendahuluan, inti sama pendinginan kita mengajar gitu. Terkait dari refleksi, kemudian proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik kan sebelumnya kan kita memang belum sampai ke sana. Intinya kita hanya melaksanakan kewajiban kita mengajar. Setelah mengajar, ya sudah saja tuntas kewajiban saya untuk materi ini berarti sudah tersampaikan kan. Untuk minggu depannya kita buka lagi materi selanjutnya. Mungkin seperti itu ya kakak-kakak kebiasaannya. Ya, betul. Ya. Terima kasih Kak Yuda. Sama-sama, Kak Ambar. Mohon Nah, maaf. sekarang kebalikannya boleh Kak Yuda punya Kak Ambar. Siap, izin membaca analisis tulisan refleksi dari Kak Ambar. Siap. Pertanyaan yang pertama, langsung jawabannya saja. Siap. Biasanya saya menggunakan metode Graham Gibbs. Nah, itu. Untuk jawaban yang kedua, pertanyaan yang kedua, jawabannya sangat senang perasaannya karena dengan melakukan refleksi kita bisa tahu kekurangan dalam pembelajaran serta dapat saran dan masukan untuk pembelajaran yang akan datang. Ya, untuk tanggapannya mungkin nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 1 mungkin Kak Ambar bisa menjelaskan kenapa lebih memilih metode Graham Gibbs dibandingkan yang lain gitu ya. Yang satu lagi siapa namanya? Lupa lagi. Borton. Ingatnya ke antivirus, Kak. Norton antivirus. Aman, Kak, tidak apa-apa lah. Untuk yang kedua, bisa menjadi Kak Ambar kan sangat senang karena adanya materi tentang refleksi ini. Bisa melakukan refleksi, bisa tahu kekurangan dalam pembelajaran serta mendapatkan saran atau masukan untuk pembelajaran yang akan datang. Nah, biasanya Kak Ambar
di mana menuliskan refleksi tersebut? Apakah Kak Ambar membawa catatan tulis di buku catatan ataupun di handphone, ataupun Kak Ambar kumpulkan dulu nih dalam memori, kemudian mencari waktu yang luang misalkan sambil ngobdut gitu. Kemudian Kak Ambar menuliskan refleksi. Apakah Kak Ambar mencatat satu persatu gitu, mendetail? Nah, sekarang ingat, catat. Nanti ingat lagi, catat lagi. Apakah dikumpulkan dulu baru merenung langsung merefleksi? Nah, itu untuk tanggapan umpan balik untuk nomor 1 dan nomor 2. Dilanjut tapi ya, nanti sekaligus saja. Siapa? Siap. Jangan banyak-banyak pertanyaannya, Kak. Yang mudah itu aja. Hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan nulis refleksi, dan hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang menjadi tantangan adalah akan motivasi belajar siswa untuk mengikuti aktivitas gerak dalam berolahraga. Kemudian nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri? Menggunakan rubrik yang ada. Jawabannya menggunakan framework Gibbs dan menggunakan indikator pengalaman belajar. Kemudian emosi yang dirasakan, hal yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar. Selanjutnya, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke dalam diri saya? Jawabannya dengan acuan metode kepada framework dan selalu bertukar pikiran dengan KKG ataupun rekan ya dalam komunitas, dan selalu mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Untuk nomor 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Yang pertama, dengan cara memikirkan kekurangan dan kelebihan dalam proses pembelajaran, mengevaluasi serta merencanakan apa yang telah dilakukan di kelasnya. Mungkin pertanyaan tambahan 1 untuk nomor 6, siapa yang bisa membantu Kak Ambar dalam membuat ataupun menjadi guru PJOK yang reflektif? Boleh Kak Ambar tanggapannya? Siap Kak. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, mengapa saya menggunakan framework Gibbs? Karena biasanya emang sebelumnya juga saya belum tahu dasar dari metode framework Gibbs dan dari metode yang lain, akan tetapi di sini ada contoh pertanyaan dasar, apa yang terjadi, kapan itu terjadi, siapa, dan apa hasilnya. Biasanya kayak gitu. Caranya gimana, kesulitannya apa, terus setelah gerakan ini, apa gerakan yang sulit anak-anak. Nah, biasanya kan kayak gitu. Jadi saya juga sebelum tahu tentang penulisan refleksi, belum menggali tentang metode atau framework ini. Ini hanya kebetulan dalam proses pembelajaran saya gitu, Pak. Dan untuk yang kedua, dengan cara apa saya melakukan refleksi? Yang pertama, kalau di dalam pembelajaran tidak semua siswa, kalau yang saya lakukan, saya selalu mengingat dan menulis. Karena setiap pembelajaran tidak semua siswa juga memberi saran atau jawaban yang saya tanyakan, bahkan 1 atau 2. Jadi masih bisa saya ingat, baru setelah pembelajaran selesai saya masukkan ke tulisan yang akan saya kembangkan dalam pembelajaran selanjutnya gitu, Pak. Bagaimana? Dan selanjutnya, siapa yang membantu saya menjadi guru yang reflektif? Mungkin dari teman rekan sejawat saya di sekolah dan kepala sekolah. Istri juga?
Ya, kan rekan sejawat berarti Pak Yuda dan yang lainnya, rekan IJOK dan yang lainnya, yang dimana kita memiliki kekurangan yang sama serta bisa memberikan dampak yang baik dalam proses pembelajaran. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Kak Ambar kan istrinya juga sama guru PJOK, jadi lebih enak sebenarnya Oh. lebih nyambung ya, Kak, ya. Gitu. Lebih Cinlok. klop atuh. Saingan. Lebih klop, jadi enak sharingnya gitu. Satu kecamatan juga sama, lengkap lancar. Ya, iya, PJOK juga. Berkeringat berdua berarti Pak Ambar. Oh, Berolahraga. gitu. Padahal kemarin teh pas tes P3KT saya teh milih formasinya di lengkap lancar, tapi nggak jadi. Baik kakak, sudah selesai semuanya kah? Belum, saya satu lagi. Oke, Kak Dani satu lagi kita tunggu. Cepat Kak Baik, Dani. artinya berarti saya yakin dan percaya untuk kakak-kakak semua di sini sudah paham ya Kak terkait refleksi. Untuk pertanyaan ini berarti kita refleksi terkait proses pembelajaran di PKG ini Kak. Nah, jadi mudah-mudahan nanti setelah kita mempelajari apa itu PKG di sini, untuk kedepannya kita bisa mengimplementasikan di proses pembelajaran kita sehari-hari Kak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari terkait dari tadi kata Kak Ambar itu framework Gibbs. Tapi kalau yang saya pahami Kakak untuk untuk Gibbs sama Borton di sini tuh jadi hanya kerangka berpikir kita gitu Kak. Kan di sini misalkan Gibbs di sini kan terkait deskripsinya. Deskripsi di sini kan berarti menuangkan apa yang jadi gitu. Lama centek ditinggal Untuk cara penulisan refleksinya, nah kakak-kakak cukup ambil di model refleksi saja Kak. Jadi misalkan nanti untuk modul refleksi modul berikutnya Kak. Misalkan kemarin kalau nggak salah di tugas kita pun ada yang sudah menggunakan model refleksi, misalkan segitiga refleksi. Nah, untuk modul selanjutnya misalkan dicoba untuk model deal-nya gitu Kak. Untuk selanjutnya lagi misalkan dicoba untuk refleksi topik gitu Kak. Baik, saya ganti lagi ke moderasi Kak presentasinya. Kakak-kakak kita tidak semua, apa mau semua dibacakan di sini? Nggak usah ya Kak ya? Nggak usah. Nggak usah. Baca, Pak ini baca, Pak ini. Konsisten waktu saya maka menghargai waktu. Kasihan. Oke, siap. Betul sekali Kak. Tolong ingatkan saya. Saya juga mau membacanya Kak, tapi enggak. Sok baca satu. Terima Baca kasih satu. Kak Widi mengingatkan waktu kepada saya. Baik Kakak, nah di sini terkait pertanyaan berikut ini, kalau nggak salah ini teh ada tugas di LMS. Nah nanti untuk ngisinya kalau yang belum, boleh dari yang diisi yang sekarang Kak. Kakak tinggal copy paste aja dari link dari link tulisannya di sini. Baik, saya izin moderasi selanjutnya Kak. Oh harusnya di Jamboard, tapi saya nggak. Soalnya kalau Jamboard takutnya nggak ngisi semua gitu. Jadi saya pakai Google Slide aja. Nah di sini mari berbagi refleksi. Sudah ya barusan diambil contohnya aja gitu, tidak semua gitu. Nah, kakak kita sudah sampai di akhir sesi kita hari ini. Nah, jadi kakak-kakak diharapkan kita itu bisa memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Kemudian yang kedua, kita juga diharapkan bisa mengimplementasikan refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda. Insya Allah bisa ya Kak, untuk kedepannya kalau di akhir refleksi, kalau misalkan tidak ada format di LMS, kita gunakan refleksi model-model yang 6 itu Kak.
Nah, baik kakak-kakak, kita sudah ada di ujung moderasi. Ternyata moderasinya sudah cukup sampai di sini. Kita hanya berefleksi dari refleksi yang sudah kita lakukan. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau memberikan kesimpulan Kak dari pertemuan pada siang hari ini kita. Boleh Kak Widi, tadi kan Kak Widi mau berbagi cerita untuk menyimpulkan Kak. Baiklah, untuk izin motivasi Kak Widi, motivasi. Ya, untuk materi kali ini izin menyampaikan, jadi kita sebagai peserta bukan dituntut ya untuk bisa memahami tentang jenis-jenis refleksi dan nantinya bisa digunakan untuk pelajaran kita di sekolah untuk merefleksi peserta didik kita. Dan untuk selanjutnya, untuk motivasinya, sebagian dari tolabul ilmi kita mencari ilmu Kak, dan kita harus lebih semangat lagi untuk menjadi guru PJOK yang lebih baik untuk peserta didik kita. Mungkin seperti itu Kak untuk kesimpulan dari saya atau kata-kata hari ini dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Kak Widi yang sudah menyimpulkan pertemuan pada siang hari ini terkait refleksi. Bagaimana cara kita melakukan refleksi untuk kegiatan pembelajaran kita. Baik kakak-kakak, akhir kata saya akhiri pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang memuaskan di kakak-kakak semua. Terkait juga mohon maaf apabila pada proses pembelajaran pertemuan kita pada hari ini mungkin ada bercanda-bercanda dari saya. Mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri, kita seperti biasa ada sesi foto dulu Kak. Boleh open kameranya Kak untuk semua. Melesat. Melesat. Kelas 4 kumaha Pak Ambar? Kelas 4 teh lupa lagi. Iya. Gini Kak. Nah, iya 4 B. Tuh, 4 siap. Saya mah satu jari soalnya. Satu tangan. Siap, 1, 2. Kak. Video iya mah. Tuh Kak foto ini Kak, ganti gaya Kak. Bebas ganti gaya. WhatsApp. Ganti gaya siap. Pahlawan bertopeng. Bebas. Iya, oke. Kayak Ultraman. Ya kakak sudah beres. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa membawa kebaikan, menambah pengetahuan, menambah saudara, keakraban dan sebagainya. Terima kasih banyak. Amin. Mohon maaf terkait banyak sekali kekurangan dari saya. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tugasnya nyampe mana Kak untuk sekarang? Sekarang berarti sampai 1.3 yang refleksi sekarang Kak berarti.